Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u majida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik amma ba'du. Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Suaranya belum kedengeran semua nih Bun, sekali lagi ya. Salamnya biar berkah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Oke, Ustazah Asmani sudah join. Alhamdulillah. Oke, sebelumnya mohon maaf ya bunda-bunda mengganggu waktu liburnya, waktu weekendnya gitu. Nah, karena mendadak juga gitu info dari suku dinas gitu. Baru kemarin hari Sabtu di infokan ya, makanya baru sekarang untuk sosialisasinya nih ke bunda-bunda gitu terkait PTM 100% gitu. Alhamdulillah juga sudah ada Ustazah Asmani yang akan membantu memberikan pengumuman gitu terkait teknis juknis untuk pembelajaran 100% yang akan diadakan di hari Senin ya. Sebelumnya mau tanya dulu nih bunda-bunda apa kabar? Lumayan ya, hampir 2 minggu kita nggak ketemu, biasanya ketemu di Zoom. Apa kabar Bun? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, Allahu Akbar ya. Oke, semoga dalam keadaan baik semuanya ya, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala nih. Mungkin nih ya liburan kemarin Masya Allah ada yang di rumah, ada yang ke rumah saudara, ada yang berlibur, Masya Allah. Doanya adalah satu, semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberikan kesehatan ya untuk keluarga kita ya Bun, untuk anak-anak kita semua Masya Allah. Oke, karena kita mau agenda baik, nah sebelumnya masih pada lemes nih. Kita cek semangat dulu deh. Oke, kalau saya bilang semangat pagi, nah bunda-bunda ya siap ya. Semangat pagi, 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 pagi. Ya, bisa Bun? Oke, belum di open kameranya semuanya nih. Oke, sekali lagi saya coba nih cek soundnya. Semangat pagi. Pagi. Ya. Maaf ya Bun, sebelumnya pasti nih lagi ada yang masak, ada yang ngurus anak nih digangguin ya sama Ustazah Fris untuk persiapan ya pengumuman teknis pembelajaran PTM 100% ya. Nah, sebelumnya mau ke apa? Karena kita mau agenda baik, makanya kita mulai dengan yang baik-baik terlebih dahulu. Nah, mau minta tolong ke Ustazah Asmani nih untuk memimpin doa. Siap, Bu? Insyaallah. Ya. Serahkan ke Ustazah Asmani. Terima kasih Ustazah Friska atas kesempatannya. Ya, baik. Sebelumnya saya mau salam-salam dulu sama Bunda nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disamakan dong apa Bunda sama salamnya anak-anak. Biar apa namanya? Ya, maksudnya di rumah juga nanti kalau misalkan memang itu ya biasa salam seperti itu gitu. Ya, sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. 2 kali. Oh, yang sunnahnya 3 kali ya. Yang apa? Ya, Rasulullah kan senangnya yang ganjil ya. Kita sekali lagi ya Bunda ya.
Yang belum open kamera, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Apa namanya, sudah mengikuti 3 kali salam. Insya Allah untuk kegiatan hari ini kita buka dengan membaca surat Al-Fatihah sebagai Ummul Quran yang mulia. Semoga kegiatan ini kita berjalan dengan lancar. Ya, sama-sama kita buka dengan ta'awudz. 1, 2, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk apa namanya, mungkin untuk penjelasan hari ini saya serahkan dulu ke saya terkait penambahan informasi-informasi yang lainnya. Insya Allah saya tambahkan. Silakan Ustaz Afriska. Haknya itu Mbak. Lihat. Sudah dibuka belum? Ya, alhamdulillah ya, jazakillah khair kepada Ustazah Asmani ya, sudah memimpin tadi doa. Masya Allah, karena kita sudah diawali dengan yang baik-baik. Oke, nah selanjutnya adalah pemaparan mengenai juknis ya, teknis mengenai PTM 100% ya, yang kemarin sudah dibagikan gitu teknis surat edarannya dari suku dinas. Lihat lagi sama pramukanya juga. Saya izin share screen ya Bun ya. Oke, sudah terlihat Bun screen-nya? Sudah. Sudah Oke, Ustazah. alhamdulillah ya. Suara jelas? Suara saya jelas Bun? Jelas Jelas. Ustazah. Ya, alhamdulillah. Langsung saja ya Bun ya. Karena Ya, Bunda Ustazah. pasti ada yang lagi masak ya, ada juga kepentingan lain mungkin ya Bun, makanya kita percepat aja ya. Oke, bismillah. Ya, petunjuk dan teknis pembelajaran tatap muka di masa pandemi. Sebelumnya dari petunjuk dan teknis pembelajaran tatap muka di masa pandemi ini, sebelumnya dari dinas sudah diberikan PPT sekaligus surat edaran gitu dari suku dinas yang dari peraturan 4 menteri ya, SKB 4 menteri. Nah, dari PPT yang banyak itu dari suku dinas. Nah, untuk pemaparannya sudah
buat gitu, dibuat PPT-nya yang lebih ringkas lagi agar ayah bunda lebih memahami gitu terkait petunjuk dan teknis pembelajaran tatap muka di masa pandemi. Ya, langsung. Yang pertama ada landasan hukum, yang kedua ada Satgas sekolah, yang ketiga ada aturan PTM terbaru, keempat ada alur keluar masuk sekolah, kelima skenario pembelajaran, dan yang terakhir adalah jadwal pembelajaran. Ya, ini adalah landasan hukum dari pelaksanaan PTM 100% ya. Diawali dari SKB 4 Menteri nomor 05-KB-2021 nomor 1320 tahun 2021. Nah, di situ bisa dilihat ya Bun ya. Ini adalah landasan dari SKB 4 Menteri. Nah, dari landasan SKB 4 Menteri ini tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi coronavirus disease 2019 COVID-19. Nah, dari SKB 4 Menteri ini turun kemudian menjadi keputusan gubernur ya nomor 1473 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 1. Nah, dari keputusan gubernur itu kemudian turun menjadi keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tentang penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas pada masa pandemi coronavirus disease 2019. Nah, berikut adalah Satgas Pembelajaran Tatap Muka. Nah, ada pengarah untuk Satgas Pembelajaran Tatap Muka SDI Tekdis. Ada pengarah yaitu Bapak Dr. Handes Dal Suraji MSI selaku pengawas sekolah. Penanggung jawab ada Ustadz Yayan, Ustadz Musli, dan Bunda Rike Farita Rizkiani selaku komite. Pembinanya ada Ustadz Ali Akbar dan Ustadz Muhammad Aditya. Ketua pelaksana ada Bu Bella Monalisa, Wakil Ketua Pelaksana ada Bu Yulpiana Ismaniar, Sekretaris ada Bu Siti Mutolaah, dan Bendahara ada Bu Nur Fitri. Nah, berikut adalah Satgas Pembelajaran Tatap Muka. Nah, Satgas ini dibagi menjadi beberapa tim. Yang pertama ada tim pembelajaran, tim tata ruang, tim psikososial, maupun tim kesehatan. Nah, di tim pembelajaran ini ada Ustazah Yeyen, Ustazah Alifah, dan Ustadz Muhammad Salim. Di tim tata ruang ada Ustadz Musni, Ustadz Husni, ada saya sendiri, dan Ustazah Walida. Tim psikososial terdiri dari Ustazah Marlina, Ustadz Khairul, dan Ustazah dan Bunda Devi Riani gitu, selaku sekretaris komite. Tim kesehatan ini terdiri dari tim UKS, ada Dr. Varian, ada Bu Nuning Winarti, dan Bu Fitriani. Ya, lanjut ada tim kebersihan, ada tim edukasi dan humas, dan tim keamanan. Tim kebersihan yaitu ada Ustazah Nesya, Ustazah Sumaya, dan Mas Nur Fala. Tim edukasi dan humas terdiri dari Ustadz Ilham dan Ustazah Asmani. Selanjutnya ada Sulaibatul Islamiyah ya. Ini dari selaku perwakilan Bunda ya, Bunda-bunda. Nah, ini ada Bunda Yomni Nur Umiati. Tim keamanan ada Ustadz Gusti, Ustadz Hasim, dan Mas Biki. Lanjut, berikut status PPKM di DKI Jakarta ya, bisa dilihat di sini Bunda pada periode 14 Desember sampai 3 Januari, yaitu kita status PPKM-nya adalah level 1. Nah, di level 1 ini alhamdulillah di DKI Jakarta yang sudah vaksin itu mencapai 91,26%. Belum vaksin itu sekitar 8,74%. Jadi total pendidik yang sudah
vaksin alhamdulillah sudah melebihi 90%. Nah, tenaga kependidikan sudah divaksin sekitar 89,72%, belum divaksin sekitar 8,74%. Jadi di sini ada dari capaian vaksinasi usia 6 sampai 11 tahun, dosis 1 33 mencapai 33,0%, dosis 2 mencapai 0,0%. Capaian vaksinasi usia 12 sampai 11 tahun mencapai dosis 1 138,7%, dosis 2 mencapai 114,4%. Karena kita anak-anak kita itu sekitar umur 6 ya Bun, 6 sampai 12 tahun. Jadi ini baru tercapai ya vaksinasi karena baru ya untuk usia 6 sampai 11 tahun dan usia 12 sampai 17 tahun vaksinasinya, jadi belum mencapai istilahnya belum mencapai lebih dari 90%. Ya, semoga untuk berjalannya waktu ya semua anak kita bisa sudah divaksin ya. Oke, lanjut. Berikut adalah pengaturan pembelajaran tatap muka terbatas. Nah, karena kita PPKM level 1 di daerah ibu kota ya, di DKI Jakarta, jadi di vaksinasi dosis 2 PTK itu tenaga kependidikan ya, itu mencapai bisa dilihat di sini ya Bun, lebih dari 80%. Nah, sudah mencapai 80% vaksinasi dosis 2 lansia di TK atau kabupaten atau kota, kapasitas PTM mencapai 100%. Jadi frekuensinya adalah full hari sekolah. Nah, durasi jam pelajarannya adalah maksimal 6 jam. Jadi makanya nanti anak-anak masuk ke sekolah ya, karena kita kelas rendah itu dari jam 7 sudah di sekolah sampai jam 10 atau sekitar jam setengah 11-an ya Bun. Oke, itu berdasarkan status PPKM DKI Jakarta yang pada saat ini berada pada level 1, vaksinasi pendidikan sebanyak 91,26%, tenaga kependididan sebanyak 89,72% atau di atas 80%, dan vaksinasi lansia 71,1% di atas 50%. Maka DKI Jakarta berada pada kategori A, yaitu kapasitas 100%, full hari sekolah, dan durasi maksimal 6 jam pelajaran. Oke, berikut adalah pembelajaran tatap muka terbatas di dalam kelas dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, meliputi 1, ini yang poin-poin penting ya Bun, ketika nanti pembelajaran tatap muka sudah 100%, nah anak-anak dimohon juga nih untuk bunda-bunda di rumah gitu mengingatkan anaknya ya di sekolah pasti semua warga sekolah akan mengingatkan gitu terkait protokol kesehatan nih, dari kepala sekolah maupun tenaga pendidiknya ya. Dan juga boleh mungkin dari bunda-bunda di rumah juga mengingatkan anak ananda-ananda di rumahnya. 1. Menggunakan masker sesuai ketentuan, yaitu menutupi hidung, mulut, dan dagu. 2. Menerapkan jaga jarak antar orang dan atau antar kursi. Meja paling sedikit 1 meter ya. Yang tadinya 1,5 meter sekarang cukup 1 meter ya Bun. Nah, yang ketiga menghindari kontak fisik. Yang keempat, tidak saling meminjam peralatan atau perlengkapan belajar. Yang kelima, tidak berbagi makanan dan minuman serta tidak makan dan minum bersama secara berhadapan dan berdekatan. Jadi di sini nanti boleh bawa makanan, tapi untuk makan bersamanya itu nanti diatur oleh ustadz-ustazahnya ya. Terkait makan dan minum bersamanya. Jadi tidak boleh berhadapan maupun berdekatan. Jadi tetap dijaga jaraknya. Lanjut, poin selanjutnya adalah menerapkan etika batuk dan bersin. Yang terakhir, rutin membersihkan tangan.
Ya, ini poin-poin penting yang dilaksanakan untuk pembelajaran tatap muka. Selanjutnya adalah denah lajur kanan kiri. Ya. Ini lajur kanan kiri ini hampir sama dengan PTM terbatas yang biasanya kita sudah lakukan ya Bun ya 2 bulan kemarin. Nah ini hampir sama ya pos 1. Nah di sini adalah di Gang Haji Murtado. Pos 2 di sini Gang Haji Murtado tapi arahnya berbeda ya Bun ya. Nah itu jadi posnya ini hampir sama ya Bun dengan pos biasa anak-anak selama kemarin sudah berjalan PTM-nya. Nah di situ jadi ayah bunda mengantar di pos-pos tersebut, pos 1 dan pos 2. Oke lanjut ya. Nah berikut adalah untuk kelasnya. Nah, kelas 3 Tolhah bin Ubaidillah masih sama kelasnya di samping parkiran ya, Bun ya. Jadi di sini tempat kelas 3 Tolhah ya. Nah, alhamdulillah juga masih sama tempatnya, tidak ada perubahan. Nah, di sini ada alur masuk, alur keluar. Nah, ini juga nanti akan diatur gitu oleh Mas Pala dan Mas Vicky untuk orang tua yang menjemput ya orang tua yang menjemput yang bawa motor mungkin nanti motornya itu ditaruh di lapangan ya Bun ya agar tidak terjadi penumpukan di luar gitu nanti akan diatur oleh Mas Vicky dan Mas Pala untuk aturan penjemputannya ya. Oke, selanjutnya adalah ya ini sudah lantai 2-nya. Nah, ini alur masuk dan keluar sekolah. Jadi alur masuk dan keluar sekolah. 1. Saat siswa masuk, siswa dibimbing menuju wastafel. Kelas yang berada di lantai 1 menggunakan wastafel nomor 1 dan 4, sedangkan kelas yang berada di lantai 2 menggunakan wastafel nomor 1 dan 3. 2. Saat siswa keluar atau pulang, masing-masing kelas saling berkoordinasi mengenai kelas mana yang keluar terlebih dahulu. Kelas yang keluar terlebih dahulu juga mengkonfirmasi ke grup kelas 15 menit sebelum pulang agar orang tua dapat bersiap. Alur antar jemput. 1. Pengantar hanya boleh mengantar sampai pos yang ditentukan. Setelah itu siswa diarahkan untuk berjalan kaki sendiri sampai sekolah. Hampir sama ya Bun, seperti PTM yang sudah berjalan selama ini. Nomor 2, penjemputan datang sesuai waktu yang ditentukan. Penjemput yang sudah siap sesuai jadwal dipersilakan masuk ke dalam sekolah menuju lapangan. Nah, ini poin pentingnya seperti PTM sebelumnya, penjemput menggunakan name tag berisi nama Ananda. Tambahan, petugas yang bertugas di gerbang memastikan pengantar tidak memasuki wilayah sekolah. Nah, berikut skenario pembelajaran tatap muka ya yang akan berjalan nanti ketika PTM 100% besok ya Bun di hari Senin. 1. Pembiasaan pagi. Ya, ini biasanya disambut nanti oleh Ustadz dan Ustazahnya di gerbang seperti biasa yaitu menggunakan bahasa Inggris dan Arab gitu. Kedua, kumpul di lapangan, marching drill, ikrar dan doa in English, hadis dan doa, baris dan masuk ke kelas masing-masing. Jadi ini seperti biasa pembiasaan yang ada di KIS ya Bun, atau sering disebut morning daily activity yang selama ini berjalan ketika pas sebelum pandemi. Poin ketiga, siswa duduk dengan jarak yang sudah ditentukan. Nah, ini menggunakan meja lipat. Nah, untuk ayah bunda gitu, dimohon untuk mempersiapkan anandanya membawa meja lipat ya Bun ya, karena nanti kita akan menggunakan meja lipat gitu. Keempat, siswa dan guru melakukan pembelajaran tatap muka sesuai aturan prokes. Kelima, duha bersama, tilawati dan tahfiz dan pembelajaran tematik. Keenam, selesai pembelajaran siswa berdoa bersama di dalam kelas.
Ketujuh, siswa keluar kelas sesuai dengan jam yang ditentukan. Catatannya, Ananda membawa leker atau meja lipat. Kedua, Ananda membawa sendal. Ketiga, Ananda disarankan sudah vaksin. Nah, dapat kabar dari Ustazah Nuning selaku penanggung jawab bagian UKS untuk Ananda yang belum vaksin, nanti di hari Kamis ada jadwal vaksin susulan. Nah, nanti jadwalnya akan diinfokan lagi oleh Ustazah Nuning gitu. Untuk jadwal vaksin susulan ya. Itu lanjut. Nah, berikut tata tertib peserta didik. 1. Peserta didik wajib hadir ke sekolah sesuai jadwal dan waktu yang telah ditetapkan. Kedua, pembelajaran tatap muka diatur sebagai berikut. 1. Seluruh siswa mengikuti PTM. Kedua, PTM dilakukan di hari Senin sampai Jumat. Ketiga, jam kedatangan atau jam kepulangan karena kita kelas 3. Jadi kelas 1 sampai 3 itu jam 6.30 sampai jam 7. Nah, ini untuk jam kedatangan. Sedangkan jam kepulangannya yaitu pukul 9.30 sampai jam 10. Gitu. Jadi pembelajarannya hanya sampai jam 10 ya, Bun. Di poin nomor 3-nya, peserta didik wajib datang ke sekolah dalam keadaan sehat. Kondisi badan tidak sehat atau sakit tidak perlu datang ke sekolah dan hubungi guru kelas. Jadi ketika ada Ananda yang sedang sakit, nah orang tua menghubungi guru kelas dan juga membuat, kalau kemarin kata Ustadz Musli itu membuat surat keterangan ya Bun, keterangan sakit. Mungkin kalau misalnya ke dokter, surat keterangan dokter gitu. Keempat, peserta didik wajib menggunakan seragam sekolah sesuai hari yang ditentukan dan berpenampilan rapih. Jika seragam kekecilan diperkenankan memakai muslim bebas, namun disarankan memesan seragam kembali gitu. Karena Ananda masih kelas 3 jadi masih panjang perjalanannya 4, 5, 6 ya Bun. Jadi disarankan untuk memesan seragam kembali kecuali kelas 6. Nah, kalau kelas 6 karena sudah mau lulus jadi diperkenankan untuk memakai muslim bebas. Lanjut ke poin kelima, peserta didik wajib memasuki halaman sekolah mengikuti prosedur protokol kesehatan melalui cek suhu tubuh dan cuci tangan dengan sabun di tempat yang telah disediakan. Terakhir, peserta didik wajib memakai name tag, masker, serta membawa masker cadangan dan hand sanitizer. Oke, berikut. Nah, ini masih tata tertib. Poin ke-7, peserta didik yang suhunya di atas 37,5% tidak diperkenankan mengikuti PTM. Poin ke-8-nya, peserta didik meniadakan jabat tangan atau salim, baik guru, orang tua, dan antar teman. Jabatan tangan atau salim diganti dengan cukup mengangkat kedua tangan dan ucapan salam. Lanjut, selanjutnya peserta didik wajib membawa alat tulis dan tidak diperbolehkan meminjam kepada siapapun. Nah, jadi minta tolong untuk ayah dan bunda dicek dulu gitu tasnya gitu terkait peralatan belajarnya. Nah, apakah ada yang ketinggalan karena ketika di sekolah itu tidak diperbolehkan untuk meminjam alat tulis kepada siapapun. Gitu. Yang poin ke-10, peserta didik membawa tumbler dan sedotan, membawa makanan atau snack. Disarankan untuk sarapan di rumah. Jadi ini membawa makanan juga, tapi disarankan juga ya Bun untuk sarapan di rumah gitu. Lanjut ke poin 11, peserta didik wajib menjaga dan mengikuti protokol kesehatan yang ketat dengan senantiasa menjaga jarak 1 meter, menghindari terjadinya kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer sebelum dan sesudah pembelajaran. Poin ke-12, setelah pembelajaran selesai, segera keluar ruangan sesuai arahan guru kelas dan menghindari kerumunan. Poin ke-13, membawa baju ganti dan obat pribadi sesuai kebutuhan.
Selanjutnya, mengumpulkan surat pernyataan PTM bermaterai ke wali kelas masing-masing di hari pertama PTM. Nah, ini bagi yang belum ya Bun. Kalau yang sudah ya, yang pas PTM kemarin, nah itu tidak usah mengumpulkan lagi. Ini bagi yang belum mengumpulkan. Yang ke-15, semua tata tertib ini wajib dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ya. Nah, berikut adalah jadwal piket ya. PTM 100% semester 2. Nah, di sini ada nama petugasnya dan job desk masing-masing ya. Seluruh warga sekolah di sini diarahkan untuk bertugas pada saat jadwal piket PTM 100% ya. Oke, itu lanjut. Nah, ini adalah jadwal mengajar PTM 100% SD TKV Islamic School ya, kelas 3 ada saya, di kelas 3 Jubair ada Ustazah Upi. Nah, ini guru pendamping kelas 3 Tolha yaitu Ustazah Asmani, dan kelas 3 Jubair itu Ustadz Hasim. Nah, ini kartu peserta yang kemarin ya Bun ya. Mungkin kalau ada yang name-tag-nya rusak atau apa, boleh di print lagi ya Bun ya. Ini juga dipakai untuk yang mengantar ya. Yang mengantar juga memakai name-tag tersebut. Contoh name-tag seperti pada gambar sekolah hanya menyediakan template. Nah, Ananda silakan print sendiri menggunakan kertas ukuran B5. Oke. Nah, berikut jadwal pembelajaran. Nah, untuk jadwal pembelajarannya hampir sama seperti jadwal pembelajaran yang kemarin ya Bun ya, cuman jamnya yang berbeda. Nanti akan saya share untuk jadwal pembelajarannya. Share screen. Nah, ini jadwal pembelajaran waktu KPM kelas Tolha bin Ubaidillah ya, dari jam 7 sampai jam 10. Di hari Senin seperti biasa tahfiz tilawati itu sampai jam 8.30 dan dilanjutkan istirahat. Nah, selanjutnya adalah tematik PKN bahasa Inggris di hari Senin. Nah, di hari Selasa tematik matematika ada bahasa Arab, dan di Rabunya tahfiz dan tilawati. Nah, Rabu itu ada PJOK, PAI. Nah, jadi diubah ini ya Bun ya, di hari Rabu PJOK-nya yang biasanya sekitar jam 10-an. Nah, sekarang PJOK-nya itu di pagi hari. Nah, baik juga untuk kesehatan pagi-pagi ya Bun. PJOK itu jam 7.30 sampai jam 8. Dan jam 8 sampai jam 8.30 PAI. Baru tahfiz tilawatinya dari jam 9 sampai jam 10. Nah, di hari Kamis ya, kembali lagi ke jadwal semula yaitu tahfiz dan tilawati. Nah, dilanjutkan jam 9 sampai jam 10 di hari Kamis ada bahasa Indonesia dan matematika. Nah, Jumat itu nanti ada intrakurikuler. Jadi intrakurikuler ini nanti akan diinfokan apa saja sih intrakurikuler yang ada di sekolah. Nah, nanti Ananda boleh masing-masing memilih ya untuk intrakurikuler yang akan diikuti gitu. Nanti akan ada PJ-PJ masing-masing dari setiap intrakurikuler. Nah, siswa akan mendaftarkan ya. Nanti di hari Jumat jadwalnya. Dilanjut life skill atau review materi. Jadi ini dari habis intrakurikuler itu nanti ada life skill ataupun review materi. Oke, itu nanti jadwal pembelajarannya yang akan di-share ke grup ya Bun ya. Oke. Ya, alhamdulillahirabbil alamin ya.
Itu tadi adalah pemaparan dari Juknis pembelajaran tatap muka 100%. Nah, mungkin sekarang persilakan gitu untuk ayah bunda yang ingin bertanya ataupun yang memberikan saran ataupun lainnya, dipersilakan, Bun. Oke, baik, saya Ustazah. Iya, Bunda Bunda. Rakil. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada beberapa yang mau saya konfirmasi dan tanyakan ya Ustazah. Pertama, tadi kan di pemaparan itu kan data vaksinasi dari seluruh murid SD se-Jakarta kan ya. Iya. Kalau dari Diki sendiri, apakah sudah ada datanya ya Ustazah? Kan Kalau kemarin di tanggal 21 dan 22 Desember itu kan sudah ada tuh vaksinasi. Nah, itu mungkin perlu diinfokan kepada OTM, kan itu sebagai referensi OTM ya, apa ya istilahnya, kalau menurut saya jaminan untuk mempercayakan anaknya PTM, apalagi ini 100% ya. Kalau dalam bayangan saya 100% itu udah jaraknya berkurang, jumlah orang yang ada di dalam kelas itu bertambah, dan itu beresiko sebenarnya ya. Dan itu nanti apakah di kelas itu AC-nya dihidupkan atau tidak? Oke. Ya. Nah, dicatat dulu ada beberapa. Setelah itu untuk layout duduk di kelas itu bisa di-share Ustazah bagaimana bentuk layoutnya. Dan tadi saya lihat tata tertib peserta didik itu tidak ada face shield. Kalau menurut saya face shield itu sangat berguna karena antisipasi kalau anak pakai masker itu tidak benar, itu masih ada masih ada halangan dari face shield untuk menghindari paparan. Jadi mungkin ditambahkan di tata tertib peserta didiknya. Ya karena seperti biasa ya PTM kemarin juga ada face shield, kalau tidak salah ya ini hilang face shield-nya. Setelah itu untuk makanan atau snack, apakah anak harus membawa potluck Ustazah? Karena menurut saya pada saat potluck itu anak pasti membuka masker semua kan ya, dan istilahnya itu ada ya meminimalisir resiko saja. Jadi kalau menurut saya makanan atau snack itu sebaiknya jangan. Itu sih ya masukan dari saya. Setelah itu untuk PJOK, kalau PJOK ini gerakan ada aktivitas fisik atau bagaimana? Oke, itu beberapa yang saya tanyakan dan konfirmasi. Oke, baik, terima kasih Ustazah. Ya. Oke, terima kasih Bunda Rahil ya atas beberapa pertanyaannya. Yang pertama untuk mungkin nanti Ustazah Asmani bisa menambahkan ya Bu ya. Yang pertama untuk data vaksinasi ya di SDI Tekis. Nah, untuk data vaksinasinya itu sudah didata gitu oleh petugas penanggung jawab UKS yaitu Ustazah Nuning dan Ustazah Fitriani. Nah, tapi untuk data kumulatifnya itu belum di-share gitu kepada walas-walas Bun gitu. Tapi pendataan sudah dilakukan gitu. Tapi untuk hasil akhir kumulatif dari hasil dari persentase berapa siswa SD Tekis yang sudah divaksin itu belum datanya belum ada gitu, karena dari petugasnya itu masih merekap ya Bun ya, karena masih melakukan pendataan yang kemarin link yang disebar, karena masih beberapa orang tua yang anaknya sudah divaksin itu masih belum mengisi datanya gitu, makanya masih diberikan waktu untuk pendataan isi dari Ananda yang sudah divaksin itu untuk data vaksin ya Bun. Itu selanjutnya tentang yang kedua apa tadi Bun? Layout duduk di kelas Ustazah, berarti di sini tidak ada meja kan ya, tidak ada kursi anak. Jadi bawa semua ya, meja lipat atau leker gitu. Jadi untuk kalau gambarannya dari Ustadz Musli ketika kemarin itu anak-anak itu nanti di karpet ya Bun ya. Nah itu anak-anak
anak-anak membawa meja lipat atau leker masing-masing. Nah, nanti dari ustadz ustazahnya akan mengatur jarak antara anak gitu. Jadi tidak saling berdekatan. Untuk gambaran layoutnya memang belum ada Bun gitu. Tapi untuk jaraknya itu pasti akan dipastikan oleh walasnya maupun guru pendampingnya untuk benar-benar sesuai dengan prokes gitu. Makanya anak disuruh bawa meja meja lipat. Karena kalau misalnya pakai meja yang ada di sekolah itu kan besar itu kan memakan tempat ya Bun ya. Makanya jaraknya jadinya saja sangat sedikit, apalagi anak-anak itu sudah 100%. Makanya di peraturan adalah untuk Ananda itu membawa meja lipat. Nah, untuk waktu makan ya Bun ya. Nah, itu kan anak-anak pasti membuka masker. Nah, di situ sebenarnya facial itu benar kata Bunda, mungkin di peraturannya itu kelupaan mungkin, atau satgasnya lupa menaruh gitu. Di rapat sudah dituliskan Bun, tapi mungkin di PPT-nya kurang tercantum gitu. Kurang tercantum untuk facialnya gitu. Nah, ketika makan nanti masker dilepas, tapi facial tetap dipakai Bun. Jadi itu sebagai pengaman gitu. Jadi dari kepala sekolah juga memberikan arahan untuk guru, walasnya dan pendamping itu benar-benar mematuhi prokes gitu. Jadi lagi-lagi untuk penerapan prokes itu diserahkan kepada walasnya masing-masing gitu, walas dan guru pendampingnya. Nah, itu ketika makan sih nanti facialnya tetap dipakai, tapi masker pastikan lepas ya Bun gitu. Insya Allah untuk jarak tetap nanti kami perhatikan ya, saya dan Ustazah Asmani untuk mengatur prokesnya tetap diterapkan di kelas seperti itu. Selanjutnya apalagi Bun? Tadi yang PJOK Ustazah itu aktivitas fisik atau bagaimana? Iya, untuk PJOK itu Ustadz Gusti belum menginfokan ya Bun ya. Mungkin kalau misalnya ada aktivitas fisik, nah makanya waktunya itu tidak lama ya Bun, hanya setengah jam. Nah, setengah jam itu kan pasti ada pembuka, dan terus juga nanti ada istilahnya ice breaking gitu. Mungkin aktivitas fisik itu juga hanya beberapa menit gitu, biar anaknya juga kan anak lebih semangat gitu kalau PJOK karena bergerak gitu, apalagi kalau misalnya di lapangan gitu ya. Nah, itu sudah diatur waktunya juga gitu. Makanya waktu PJOK itu tidak sampai, biasanya kan waktu pembelajaran 1 jam, tapi di PJOK hanya setengah jam. Nah, itu dipotong pembukaan, penjelasan materi, mungkin praktek gerak itu hanya beberapa gitu. Jadi karena di PJOK juga Ustadz Gusti kemarin bilang itu aktivitas fisik itu tidak full gitu, 30 menit itu anak langsung bergerak gitu, tidak gitu, karena kan ada peraturan juga gitu mengenai pelaksanaan PJOK gitu. Itu Bunda. Apa ada yang pertanyaan yang lain Bun? Sudah semua sih dijawab kayaknya. Tapi yang facial tadi kalau bisa dicantumkan di tata tertib peserta didik ya Ustazah, karena itu perlu banget gitu. Oke, baik Ustazah. Terima kasih Bunda masukannya. Ya. Oke, dari Bunda lainnya apakah ada pertanyaan? Mungkin dari Ustazah Asmani ada yang mau ditambahkan Ibu? Oh ya, mau nanya lagi Ustazah. Misalnya ini kalau misalnya ya kan sebenarnya PTM ini kan sudah diwajibkan 100%. Tapi seandainya ya ini kalau ada OTM yang tidak bersedia anaknya PTM itu bagaimana? Seandainya ini kalau ada kemungkinan. Siapa tahu dikasih sanksi atau bagaimana gitu. Mungkin dari sekolah ada penjelasan? Ustazah Asmani mau jawab dulu? Ya boleh. Ya Bunda, untuk anak yang tidak PTM gitu ya tadi ya. Kalau kemarin
informasi dari Ustadz Musli, karena sekarang sudah PTMT 100%, jadi jika ada Ananda yang tidak PTMT itu mungkin bisa dibilang dia alfa ya, tidak masuk gitu. Jadi kecuali dengan mengirimkan surat atau sakit keterangannya atau apa gitu. Jadi kalau misalkan memang karena ini udah 100% PTMT-nya gitu. Kemarin informasi dari Sanusi seperti itu. Jadi karena udah 100% semuanya ya otomatis sudah tidak ada PJJ gitu. Jadi kalau misalkan ada 1 atau 2 anak yang memang tidak masuk, berarti harus memberikan keterangan sakit atau izin. Jadi seperti itu, Bunda. Oke, baik. Terima kasih Ustazah Asmani Sama-sama, penjelasannya. Bunda. Benar kan Ustaz Jafris? Iya betul Bunda. Betul Ibu. Ya seperti itu kemarin karena ada pertanyaan langsung itu diajukan ketika Ustadz Musli kemarin itu rapat dengan suku dinas, bahkan suku dari kepala suku dinas pendidikannya itu langsung bilang gitu, kalau mau sekolah kan ada orang tua yang sudah pindah gitu ke luar daerah. Nah, itu ditanyakan itu gimana, apa masih boleh PJJ. Nah, kata suku dinasnya itu kalau mau sekolah di Jakarta ya mau nggak mau ya pindah gitu. Kalau nggak mau ya sudah gitu, pindah ke daerah gitu. Benar-benar apa ya istilahnya anak sekarang saklek ya Bunda. Itu dari suku Wajib, dinas karena wajib tadi pendidikannya. itu. Karena wajib Ya, itu. Makanya dari Ustadz Musli juga menyampaikan seperti itu gitu dari suku dinas pendidikannya, kepala suku dinasnya yang menyampaikan seperti itu. Makanya di sini diberi keterangan gitu. Boleh diizinkan tidak PTM sementara waktu gitu dengan catatannya adalah membuat surat pernyataan. Nah, itu sementara waktu itu ada catatan ya Bun ya. Yang misalnya orang tuanya masih di luar daerah itu sementara waktunya itu ada surat perjanjiannya gitu. Ada surat pernyataan yang dibuat dari orang tua. Nah, itu harus disetujui kepala sekolah dulu. Kalau tidak, nah anak dianggap tidak masuk atau alfa. Seperti itu ya Bunda ya. Oke, baik Ustazah. Terima kasih penjelasannya. Misalnya anak ada yang sakit ataupun lagi kurang sehat, nah itu wajib untuk mengabarkan kepada guru ya. Kalau misalnya anaknya ke dokter, membuat memberikan surat dokternya gitu, atau boleh difoto surat dokternya gitu, atau misalnya tidak ke dokter itu membuat surat izin gitu. Itu ya Bunda. Oke, mungkin dari Bunda yang lainnya ada pertanyaan ataupun masukan ataupun saran, boleh disampaikan. Oh ya, masukan lagi Ustazah, kalau bisa vaksinasi kedua kan Januari ya, 18-19 Januari itu di sekolah aja. Kemarin di sekolah lain agak ribet-ribet gimana gitu prosedurnya. Oke Bunda, nanti disampaikan ke penanggung jawab UKS ya Bun, karena untuk vaksinasi itu sepertinya sudah kalau saya sih nangkepnya itu sudah diatur gitu antara puskesmasnya gitu sebagai pihak sekolah mana yang ditunjuk gitu. Mungkin nanti saya sampaikan sarannya. Siapa tahu kan bisa ya Bun. Oke, terima kasih Bunda Rahil. Ada lagi Bunda-Bunda? Ya, boleh masukkan saran ataupun pertanyaan. Izin Ustazah. Iya Bunda Gasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya Ustazah, yang pertama saya ingin izin Ustazah, Gasan itu kan sekarang kebetulan sedang di tempat neneknya, baru bisa saya jemput akhir minggu depan gitu. Jadi seminggu ini Gasan izin tidak bisa sekolah. Lalu untuk pembelajaran Gasan nanti apakah bisa diinfokan itu apa saja tugas-tugasnya atau bisa ikut via Zoom gitu Ustazah?
Lalu yang kedua ingin bertanya terkait jemputan dari sekolah, apakah ada? Waktu kelas 1 kan ada jemputan dari sekolah itu Ustazah. Nah, sekarang apakah ada? Lalu yang ketiga terkait jam penjemputan, berdasarkan pengalamannya kemarin PTM terbatas itu kan misalnya di jadwal penjemputan jam 10:30, jam 10, tapi ayahnya Gasan tuh katanya sering belum keluar kelas, jadi sering menunggu lama gitu di sekolah, padahal kan sudah izin dari kantornya keluar kantor, jadi terlalu lama gitu menunggunya karena waktu keluar sekolah itu sering tidak on time seperti itu. Yang keempat terkait buku-buku yang dibawa, apakah ada daftar yang akan diinfokan sehari sebelumnya atau seminggu sebelumnya, atau semua buku nanti ditinggal di sekolah seperti waktu kelas 1 dulu, Ustazah. Terima kasih. Ya, Ustazah Asmani mau jawab dahulu atau gimana? Ibu dulu aja. Oke. Iya, terima kasih Bunda Gasan atas beberapa pertanyaannya. Untuk pertama, saya izin menjawab ya Bun. Pertanyaan pertama Bunda Gasan izin karena masih di rumah neneknya ya Bun. Nah, untuk pembelajarannya nanti karena masih istilahnya masih di luar daerah Jakarta ya. Nanti untuk pembelajarannya akan diatur ya Bun, untuk perangkat pembelajarannya nanti akan disampaikan gitu untuk kegasan, karena ketika nanti PTM terbatas itu ketika sudah 100% itu sudah tidak ada PJJ ataupun Zoom lagi ya Bun. Nanti dari wali kelas maupun guru pendamping akan merangkum pembelajaran di seminggu itu gitu, agar anak-anak yang izin itu mengikuti karena alasan yang sudah disetujui oleh kepala sekolah. Nah, nanti akan diberikan perangkat pembelajaran selama seminggu itu gitu, dari rangkuman pembelajarannya agar anak tetap bisa mengikuti pembelajaran selama seminggu itu Bunda. Jadi kalau kemarin dari kepala sekolah itu untuk ketika sudah PTM 100% itu sudah tidak ada lagi Juman gitu. Jadi dari gurunya nanti akan memberikan rangkuman pembelajaran dan penugasan selama seminggu pembelajaran yang sudah dilakukan di sekolah. Ya. Itu untuk pertanyaan pertama. Yang kedua soal penjemputan ya Bun. Untuk penjemputan itu sudah kemarin sudah dibicarakan oleh kepala sekolah. Insya Allah nanti Ustazah Imut akan menghubungi pihak penjemput gitu. Seperti dulu ketika sebelum pandemi ya Bun ya. Nah, nanti akan diinfokan oleh Ustazah Imut gitu terkait penjemputan ini. Insya Allah ada, tapi sedang diatur teknisnya nanti seperti apa. Karena takutnya ketika dibuka itu membludak gitu. Kata Ustazah Imut seperti itu untuk penjemputan. Makanya ini lagi diatur teknisnya terkait penjemputan antar jemput Ananda. Nanti akan segera diinfokan oleh Ustazah Imut terkait penjemputan ini ya Bun. Itu. Lanjut untuk pertanyaan ketiganya tentang jam kepulangan ya Bun. Ya Bunda Gasan. Iya. Insya Allah ketika PTM terbatas selanjutnya untuk kepulangan itu akan diatur tepat waktu sesuai dengan jadwal pembelajaran. Karena setelah itu jadwal pembelajaran itu sesuai dengan aturan dari suku dinas ya. Untuk kelas 1 sampai kelas 3 itu 6 jam pelajaran. Nah, pulang pada pukul 10. Nah, nanti akan diinfokan 15 menit sebelumnya ke grup kelas untuk waktu penjemputannya. Seperti itu. Ada lagi Bunda Gasan? Mungkin saya ada yang kelewat gitu.
terkait buku-buku yang dibawa Ustazah. Oh iya, buku-bukunya. Untuk buku-bukunya itu dari kepala sekolah sih belum memberikan infonya ya Bun ya, apa ditinggal di sekolah atau dibawa gitu. Nanti akan saya tanyakan terkait buku-bukunya itu ya Bun ya ke kepala sekolah, karena kemarin belum ada pemberitahuan terkait buku-bukunya itu diletakkan di loker atau dibawa gitu. Mungkin dari Ustazah Asmani ada tambahan? Ya, untuk apa namanya, itu untuk lengkapan yang jelas kalau untuk buku pelajaran, lihat kondisi aja ya Bu, apa namanya, kalau misalkan memang nanti sudah benar efektif untuk pembelajaran sampai siang, itu mungkin buku bisa taruh di sekolah. Tapi untuk yang sekarang itu yang di sekolah kan kalau kelas Tolha ini udah ada lokernya ya Bun ya. Udah ada loker itu Ya, jadi udah ada Bu. untuk perlengkapan yang memang perlengkapan anak-anak itu bisa taruh di loker gitu. Jadi kayak alat sholat, perlengkapan sholat, terus alat tulis gitu kan. Untuk itu aja face shield, cadangan itu face shield, masker, sanitizer itu bisa taruh di loker. Karena yang ada yang di tas yang buat di tas sendiri, ada yang yang buat bolak-balik bawah, khawatir nanti kalau ketinggalan. Jadi anak-anak udah punya persiapannya di loker gitu. Dan untuk meja lipat juga, kalau misalkan kelas Tolha ini kan waktu satu udah pernah sebelum pandemi udah sempat ini ya mengumpulkan perlengkapan ya ke kelas Tolha ya. Jadi insya Allah untuk loker terus meja lipat sebenarnya udah ada belum ya meja lipat, cuman karena kemarin beres-beres jadi nggak tahu, terus ada yang pinjam-pinjam juga, jadi kayaknya ada yang nggak ada gitu, maksudnya nggak kecampur di kelas lain atau gimana. Di kelas Usman. Ya makanya ya untuk amannya sih nanti kalau misalkan memang ada yang bawa lagi baru, nanti kalau mau double boleh dibawa pulang lagi satunya. Kalau misalnya yang lama masih ada. Jadi untuk sekarang kalau buku paket, mungkin tilawati tahfiz kali yang maksudnya buku tilawati atau juz amma itu bisa ditaruh di loker. Kalau untuk pembelajaran ya lebih baik jangan dulu gitu. Karena ya khawatir kan nanti ada tugas yang memang harus dikerjakan di rumah gitu. Jadi untuk yang aman-aman dulu aja, yang memang kira-kira memang bisa ditaruh di loker gitu. Perlengkapan alat tulis gitu, terus perlengkapan face shield, sanitizer, masker itu yang bisa ditaruh di loker gitu. Perlengkapan sholat juga sejadah mau kena gitu. Tumbler pun mungkin kalau misalkan memang mau taruh di loker juga nggak apa-apa gitu, biar anak-anak. Ya sendal itu kan, sendal jangan lupa juga dikasih nama setiap perlengkapan anak-anak gitu, namanya udah mulai PTMT gitu, khawatir tertukar atau sama gitu, sama teman-temannya gitu. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Terima kasih Ustazah Asmani. Oke, gimana Bunda Gasan? Sudah terjawab semua? Terima kasih. Iya, sama-sama Bunda. Nah, itu tadi catatan penting dari Ustazah Asmani juga ya Bun ya. Untuk semua barang-barang Ananda diberi nama ya Bun, agar tidak tertukar, seperti tumblernya, terus alat tulisnya maupun buku-bukunya ya Bun, termasuk meja belajarnya juga gitu. Itu. Nah, untuk tumblernya itu ada ininya ya Bun, ada sedotannya. Nah, mungkin kalau tidak ada sedotan boleh dibawa kan anandanya sedotan gitu, karena agar minumnya itu kalau dari peraturan suku dinas itu mungkin untuk prokes juga gitu, agar
Kalau misalnya pakai sedotan kan itu langsung gitu. Kalau misalnya pakai botol yang biasa itu mungkin ada dari sisi kesehatan yang lain gitu. Mungkin dari bunda-bunda yang lainnya ada yang mau disampaikan lagi? Oh iya, tadi lupa saya tanyain. Berarti Ya, nanti Bunda di Rahim. ruangannya tetap pakai fan ya, Ustazah, kayak PTM semester lalu ya? Kayak apa, Di Bun? kelas pakai AC-nya tidak menyala kan ya? Oh iya, yang AC ya. Nah, Nah, tadi untuk ya AC itu nanti tidak menyala. Nah, pintu juga dibuka. Nah, juga jendela juga dibuka, Bun. Jadi paling nanti pakai yang tadi apa kipas angin saja gitu. Seperti itu. Ya kan Ustazah Jasmani? Kalau kemarin disampaikan seperti itu. Ini juga sih saya kemarin kelas-kelas yang sudah dipasang kipas angin itu karena sudah pasang AC itu kipas anginnya dicabut gitu, dicopot. Makanya kemarin belum ada pembahasan tentang AC atau kipas angin lagi tuh. Karena udah gitu kemarin juga PTMT karena pakai kipas angin itu anak-anak ya lumayan bisa dibilang panas gitu kan. Tuh apalagi nanti ketika muanya masuk pakai kipas angin itu ya mungkin bisa nggak ini semua gitu. Tapi ulang nanti akan dikoordinasi. juga belum lihat lagi di kelas ya kipas angin itu masih ada atau enggak. Kalau misalkan kipas angin itu masih ada belum dicopot, mungkin kita ya alternatifnya tetap pakai kipas angin gitu. Tapi kalau misalkan sudah dicopot ya mau nggak mau berarti pakai AC, Bunda. Iya. Kasihan anak-anak itu panas kemarin sempat ya keringetan gitu ya pas PTMT. Mungkin nanti akan dikoordinasikan lagi Bunda ke kepala sekolah gitu ke gimana baiknya dan juga pihak penanggung jawab dari puskesmas kan KIS di bidang di tim kesehatannya gitu ada pihak-pihak dari puskesmas gitu terkait penggunaan AC itu boleh atau tidaknya gitu. Itu Bunda. Soalnya ini kan muridnya bertambah ya jadi 100%. Iya. Jadi 28-nya udah di kelas gitu ya. Kemarin yang setengah aja kan katanya panas ya karena fan. Nah, itu. Tapi kalau AC juga perlu diperhatikan juga ya Ustazah ya kan ya muter-muter udaranya kan di dalam AC itu servis AC-nya juga. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Bunda. Iya. Terima kasih Bunda. Ya, mungkin dari Bunda lainnya ada pertanyaan, masukan ataupun saran. Insya Allah jam 10.20 kita selesai ya Bun ya. Ya Bunda Danis Firdaus. Silakan. Hanya memastikan Ustazah, nanti yang terkait penjemputan yang memang sudah disiapkan, akan ada disiapkan oleh sekolah atau bagaimana Ustazah? Kita menunggu informasi dari Bu Siti ya, Bu Siti atau bagaimana ini? Karena kan sudah mulai besok, nah kan sudah harus pikirkan tuh gimana penjemputan gitu Ustazah. Oke, terima kasih Bunda Danis. Nah dari Bu Imut sendiri ya dari Bu Siti, saya manggilnya Bu Imut, itu belum ada info lagi gitu Bun untuk penjemputan. Mungkin nanti saya tanyakan lagi ke Ustazah Imut gitu terkait penjemputan ini karena sudah mulai besok ya Bun ya kita Ananda PTM 100%. Tapi kemarin ketika rapat sih dari Ustazah Imut mungkin nanti akan berjalan penjemputannya itu di pekan minggu besok gitu untuk berjalan efektifnya ya Bun ya gitu untuk pekan minggu besok gitu karena sekarang itu masih dikoordinasikan gitu terkait teknisnya juga teknis penjemputan dan anak-anak siapa gitu itu kan perlu data alamatnya ya Bun ya data-data alamatnya karena sudah hampir 2 tahun Masya Allah gitu penjemputan itu kan sudah tidak berjalan gitu jadi mungkin ada di data baru lagi gitu terkait
anak-anak siapa saja nanti yang akan dijemput, juga nanti kan perlu data alamat dan lain-lainnya. Jadi kemarin sih kata Ustazah Imut sih mungkin akan berjalan efektif ya minggu depan gitu. Nanti saya tanyakan lagi gitu terkait sistem penjemputannya dan juga kapan akan segera berjalannya gitu. Kalau kemarin di rapat sih Ustazah Imut menyampaikan seperti itu gitu. Mungkin dari Ustazah Asmani ada tambahan terkait penjemputan. Cukup Ustazah, insyaallah. Iya. Nanti tunggu info dari Bu Imut. Seperti itu Bunda. Ya. Bunda Ahmad. Izin bertanya. Ya. Iya, silakan Bunda. Padahal. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau bertanya masalah vaksin, Ustazah. Iya. Apakah setiap siswa di KIS diwajibkan memang harus divaksin gitu? Pertama ya Ustazah. Yang kedua untuk hafalan Ustazah nanti langsung ya. Untuk hafalan tahfiznya langsung di-store di sekolah ya Ustazah. Nah, untuk ketiga, apakah setelah PTM ini masih ada tugas atau PR di rumah? Itu dulu Ustazah. Terima kasih. Halo. Ya, terima kasih Bunda Ahmad ya. Tadi beberapa pertanyaannya gitu. Untuk vaksin ya Bunda. Untuk vaksin itu sebenarnya di peraturan di Dinas Pendidikannya itu dari suku dinas dari PPT yang sudah diberikan ke sekolah gitu. Sebenarnya sangat kalau dibilang diwajibkan itu memang diwajibkan gitu. Cuman di situ dianjurkan untuk anak-anak mengikuti vaksin tersebut gitu. Karena itu berdampak juga gitu untuk berapa persentase yang sudah anak-anak yang sudah divaksin itu. Nanti dilihat sekitar 1 bulan atau 2 bulan gitu berjalannya PTM 100%. Kalau misalnya PTM berjalan dengan lancar, tidak ada ya nauzubillah min dzalik ya Bun, tidak ada kasus, semoga tidak ada kasus kasus positif gitu. Nah, itu nanti akan berjalan terus PTM-nya gitu. Kalau untuk vaksin sebenarnya di tulisannya itu di PPT-nya itu sebenarnya istilahnya diwajibkan gitu, tapi untuk di sekolah itu ditulis dianjurkan gitu. Mungkin nanti kita lihat lagi gitu di peraturan suku dinas yang terbaru gitu, karena sekarang kan masih proses pendataan ya Bun, proses vaksin untuk umur 6 sampai 11 tahun gitu. Jadi belum terdata gitu berapa persennya karena masih rendah ya Bun. Jadi masih proses untuk vaksinnya gitu. Kalau di PPT aja sih sebenarnya itu Bun, dari suku dinas ya gitu, diwajibkan untuk anandanya mengikuti vaksin tersebut gitu. Nah, mungkin untuk hafalannya dari Ustazah Asmani mungkin ada yang mau ditambahkan. Ya Bun, untuk hafalan mungkin nanti seperti biasa gitu sebelum pandemi. Jadi ketika jadi ya anak-anak ketika tilawati tahfiz itu akan tetap dibagi 2 kelompok, kelompok saya dengan kelompok Ustazah Afriska, dan di situ akan dibagi 2 ketika setelah gini sih mungkin lihat sikon ya untuk awal kita tetap seperti biasa dibagi 2 kelompok dulu antara kelompok saya sama kelompok Ustazah Afriska. Nanti jika masih ada waktu buat murojaah bersama atau setoran hafalan itu akan diadakan setoran langsung gitu. Jadi karena kan kita tuh kemarin target di kelas 3 itu supaya kelas 3 ini selesai juz 30. Kita nanti dia mau ikut ujian wisudanya
di kelas 4 itu enggak masalah. Yang penting kelas 3 itu semua harus sudah selesai juz 30. Itu target-target dari kita ya Ustazah Friska kemarin ya. Gitu. Jadi minimal nanti ketika kelas 4 mereka sudah bisa ikut ujian wisuda juz 30 gitu. Karena kan sayang kalau misalkan belum ada sudah maksudnya sekolah di Kalfa tapi tidak ikut sama ujian wisuda sama sekali gitu. Sementara targetnya seharusnya kan 5 juz gitu dari sekolah, target dari sekolah. Makanya kemarin kita punya target gitu. Nanti lihat sikon untuk kita habisnya karena kan waktunya itu tambah di press ya, tidak seperti sebelumnya yang tadinya 2 jam, jadi yang tadinya satu mata pelajaran 45 menit ini di press dikurang-kurangin, jadinya meskipun tetap 2 jam pelajaran tapi jam pelajaran itu berkurang. Mungkin nanti lihat sikon kalau misalkan nanti sehari dilawati sehari tahfiz atau gimana, nanti itu akan terkondisi ketika masuk itu Bunda. Intinya insya Allah target kita untuk kelas 3 ini semua yang belum ikut ujian wisuda juz 30 itu insya Allah akan dikejar di situ gitu Bunda. Ya, baik Ustazah. Untuk tugas PR Ustazah Friska, apakah masih ada PR lagi setelah pulang ke rumah? Karena kan waktunya akan terbatas juga ya, walaupun PTM 100%. Terima kasih Bun. Untuk tugas itu kondisional ya Bun ya. Jadi untuk penugasan nanti kondisional sesuai dengan pelajarannya gitu. Mungkin nanti kalau misalnya pembelajarannya masih harus direview lagi oleh anak di rumah, nah nanti mungkin ada penugasan gitu. Biar anak seperti contohnya kan matematika itu biasanya kan biar anak lebih paham lagi akan direview lagi gitu di rumah, makanya nanti akan diberikan tugas. Tapi semua itu kondisional sesuai dengan sesuai dengan pelajarannya, dan juga nanti sebelumnya mohon maaf berisik ya Bun. Ada keponakan lagi main gitu. Itu ya Bun kalau untuk tugas gitu, penugasan gitu. Karena kalau misalnya PR yang tadi saya jelaskan itu kondisional sesuai dengan pembelajarannya apa gitu. Kalau misalnya nanti perlu direview lagi di rumah, nah itu pasti nanti akan ada akan ada istilahnya buat review lagi gitu. Kalau PR kan terlalu dikasih tugas lagi nih gitu. Mungkin untuk review lagi gitu di rumah seperti itu ya. Oke, baik. Ya diizinkan Bunda Sofwan. Iya. Ya Bunda Ahmad. Ya, terima kasih. Oh ya Ustazah, untuk vaksin Ahmad memang belum mau karena dia takut disuntik. Jadi mungkin nanti menyusul insya Allah. Iya, oke Bunda. Semoga nanti berani Ahmad ya. Iya. Oke, ada lagi Bunda? Ya, yang mau disampaikan ataupun saran? Ya, Bunda Kaila boleh. Ustaznya untuk buku yang akan dibawa besok dan selanjutnya itu kayak tematik, infonya kapan ya? Buku apa aja yang dibawa? Iya. Pelajaran. Oke, untuk buku sudah saya kirimkan jadwal pelajarannya ya Bun ya di grup ya Bun. Di situ ada jadwal pelajarannya. Untuk hari Senin itu tematik PKN dan bahasa Inggris. Nah, tahfiz tilawati, nah mungkin nanti anak juga membawa juz amma ataupun Al-Qur'an ataupun buku tilawatinya gitu. Untuk sementara karena mungkin nanti pelajaran pertama istilahnya di semester 2 nanti dibawa saja bukunya gitu untuk sedikit paling besok itu sedikit pengenalan lagi gitu, karena kan 2 minggu libur gitu, nanti paling untuk diisi dengan speaking dan lain-lainnya. Tapi kalau untuk buku yang dibawa sesuai dengan jadwal pembelajarannya gitu, karena besok itu PKN dan juga
Apa nih tadi? PKN dan juga tematik ya. PKN dan juga bahasa Inggris berarti besok dibawa buku PKN dan bahasa Inggrisnya. Nah mungkin nanti buku tulisnya ya Bun ya, buku tulisnya nanti kalau misalnya masih ada gitu yang semester kemarin boleh dilanjut gitu buku tulisnya gitu. Kalau misalnya sudah habis buku tulisnya yang semester kemarin boleh buku baru ya. Nanti disampul ya Bun ya. Nanti sampulnya itu akan saya infokan gitu. Mungkin sementara sampulnya sampul biasa, sampul coklat dulu gitu agar tidak merepotkan ayah bunda juga di rumah ya kalau sampulnya warna-warni gitu. Itu sih Bun. Ada lagi Bunda Kaila? Tematiknya dari mulai tematik berapa Ustazah? Iya, tematika mulai dari E ya Bun, karena alhamdulillah kita semester kemarin kan sampai D. Nah, untuk semester selanjutnya adalah sudah tematik E. Gitu. Tematik E itu bahasa Indonesia, terus juga PPKN maupun matematika sudah di E ya Bunda. Tematik E. Kalau bahasa Inggris, nah bahasa Inggris kan nanti adalah unit 4 kalau nggak salah tuh. Gitu. Itu Bunda Kaila. Terima kasih Ustazah. Iya, sama-sama Bunda. Gitu. Ya, cukup Bunda. Apa ada lagi yang ingin disampaikan? Ataupun saran maupun masukan. Ya. Insya Allah tadi saran-saran Bunda semua insya Allah akan saya sampaikan kepada kepala sekolah maupun tim Satgas ya dari SDIT Kafah gitu terkait tadi vaksinasi, terus juga terkait apa namanya pembelajaran nanti di sekolah maupun nanti penjemputannya seperti apa ya. Nanti akan saya infokan kembali gitu. Ya, Bunda Gasan. Apa nih? Izin tadi. Iya, Bunda. Suaranya terputus. Mohon maaf. Silabusnya nanti apakah bisa di-share juga, Ustazah? Nah, untuk silabusnya itu nanti akan diinfokan oleh tim kurikulum ya, Bun, karena belum ditanyakan gitu ke tim kurikulum gitu untuk silabus pembelajarannya ketika ketika PTM 100% ini apakah di-share juga gitu ke orang tua atau bagaimana nanti ditanyakan lagi ke tim kurikulum. Kalau misalnya iya nanti akan segera di-share ke grup gitu, ke grup kelas. Seperti itu Bunda. Ada lagi Bunda Gasan? Sudah, terima kasih. Iya. Gitu. Ya, mungkin dari Parlas ada lagi Bu. Ya, kalau sudah 10.30 nih sampai. Oke, itu sedikit ya tadi saya rangkum lagi Bunda gitu untuk anak-anak membawa masker, cadangan, membawa baju ganti dan juga tumbler yang ada sedotannya dan juga membawa meja leker atau meja lipat ya Bun gitu. Ditambah tadi face shield ya saran dari Bunda Rahil gitu terkait face shield memang sangat penting gitu. Nah juga membawa bekal ya Bun karena kan kita lumayan 3 jam lah lumayan ya gitu dari jam 7 sampai jam 10. Kalau misalnya ada anak yang belum sarapan kan dia bisa makan gitu di sekolah gitu. Nanti insya Allah untuk teknis makan dan lain-lainnya akan diatur oleh Walas ya khususnya di kelas 3 Ustazah Asmani dan saya akan sangat-sangat gitu memperhatikan tentang protokol kesehatan yang tadi sudah disampaikan di tata tertib cara makan itu juga diatur tidak berhadap-hadapan. Nah juga jaraknya itu nanti akan diatur juga gitu. Insya Allah Ustazah Asmani dan saya karena ini benar-benar ya Bun untuk kesehatan, untuk keselamatan bersama, jadi untuk prokes itu sangat dipentingkan gitu. Iya, nggak apa-apa Bunda Afi.
Itu saja. Terus untuk bukunya, buku yang dibawa itu sesuai dengan jadwal pembelajarannya gitu. Mungkin kalau misalnya buku itu kan untuk siapa ketika di sekolah kan hanya 3 jam gitu. Kalau buku paket atau yang lainnya mungkin dibawa saja ya Bun, karena nanti anak bisa buat review lagi di rumah untuk belajar lagi apa yang tadi di sekolah sudah dipelajari. Nah, di rumah bisa untuk belajar mungkin di ba'da maghribnya gitu untuk di-review lagi gitu. Itu Bunda poin pentingnya gitu. Untuk penjemputan nanti akan segera diinfokan, akan saya tanyakan ke Ustazah Imut, tapi dari Ustazah Imut sih bilangnya untuk efektifnya mungkin minggu depan gitu. Itu saja. Dari Ustazah Asmani ada yang mau disampaikan, Bu? Ya, mengingatkan tadi yang perlengkapan yang memang harus ditinggal di sekolah buat cadangan itu jangan lupa semuanya diberi nama anak-anak supaya tidak tertukar dengan temannya. Yang memang bisa ditinggal di loker karena kelas 3 sudah ada loker masing-masing. Itu biar bisa buat cadangan di loker gitu. Perlengkapan sholat, alat tulis, terus maupun perlengkapan kesehatan ya, facial, masker, sanitizer dan yang lainnya. Terus kaki pun kalau misalkan memang mau taruh di loker nggak apa-apa. Mungkin itu saja dari saya. Lokernya, Ustazah maaf, lokernya sudah masih ada namanya masing-masing ya? Kayaknya ada ya. Iya, masih Bunda. Oh ya, jadi mungkin tolong diingatkan lagi ke anak-anak Ustazah kalau memang ada barang-barang yang harus ditinggal. Kadang kan mungkin suka lupa, terbawa lagi ke rumah jadi berat. Ya Ustazah. Ya, insya Allah. Ya, terima kasih. Ya, insya Allah siap Bunda. Oke, terima kasih Bunda Ahmad ya. Oke, itu tadi tambahan dari Ustazah Asmani ya. Terima kasih Ustazah Asmani. Ya, mungkin cukup ya Bunda ya. Mungkin nanti kalau misalnya ada pertanyaan tambahan, baru inget gitu, boleh PC saya ataupun Ustazah Asmani ya, gitu terkait PTM 100% ini. Kita berdoa semoga PTM 100% ini berjalan dengan lancar, dimudahkan, dilancarkan, dan anak-anak kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, serta dalam selalu lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga nanti di PTM 100% ini ya sebagai istilahnya harapan bunda-bunda semua gitu selama ini gitu. Semoga juga ketika pembelajaran nanti bisa berjalan lancar ya, tercapai tujuan pembelajaran gitu untuk anak-anak kita semua gitu. Oke, mungkin cukup ya bunda-bunda. Sudah? Iya, oke. Alhamdulillah sudah selesai ya. Mungkin nanti ada record Zoom-nya. Nanti yang bunda-bunda yang belum hadir bisa dilihat nanti di record Zoom-nya. Nanti saya upload dulu di YouTube, itu bisa dilihat dari record Zoom yang sudah saya share nanti. Untuk misalnya nanti ada info-info tambahan akan saya infokan di grup gitu. Untuk nanti teknis pembelajarannya dan lain-lainnya itu sudah disampaikan tadi ya. Insya Allah akan tetap prokes kesehatan tetap diterapkan karena sekarang masih masih hawa-hawa pandemi ya Bun, ditambah yang omikron itu ya, semoga anak kita selalu sehat dan keluarga bunda di rumah sehat selalu, amin Allahumma amin. Oke, sebelum ditutup mungkin kita mau foto dulu apa berdoa dulu nih Bu Asma nih? Doa aja dulu ya. Oke, doa dulu. Oke, doa akan dipimpin oleh Ustazah Asmani. Ya, baik. Alhamdulillah, insya Allah untuk sosialisasi PTM 100%
kelas 3 Tolha pada hari ini sudah selesai ya. Semoga apa yang sudah kita rencanakan dan kita inginkan bersama berjalan dengan baik dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk karena tadi dibuka dengan doa, kita tutup juga dengan doa. Kita istighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita baca hamdalah bersama. Rabbil alamin. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya juga belum salam nih Bun, tapi habis ini kita foto dulu ya Bun ya, sama-sama ya. Ya, di open kameranya please, biar kelihatan nih cantik-cantik ya Bunda. Itu sambil saya tutup ya Bun ya, sambil menunggu open kamera nih. Dari saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah ataupun ya yang kurang, lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Alhamdulillah sudah selesai tadi sosialisasi terkait PTM 100%. Semoga PTM 100% berjalan dengan lancar dan juga berlanjut ya Bun ya sampai nanti pembelajaran selanjutnya. Itu mau afan minkum kalau ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, udah buka kamera semua nih, Bunda? Iya. Oke, siap-siap, Bun. Bunda Alfa, Bunda Safa, Bunda Afiza, Bunda Isan, Bunda Dilan, Bunda Pita kayak, oh udah balik nih Bunda Pita. Oke, 1, 2, 3. Kunci. Oke, sekali lagi Bunda. Kunci. 3 jari. 3. Ayo buat 3. Aku lagi. 1, 2, 3. Buncis. Oke. Oke, ya terima kasih bunda-bunda semua sudah menyempatkan kehadirannya untuk PTM sosialisasi PTM 100% ini ya pasti mengganggu waktu masak, waktu bersama Ananda di weekend nih, Masya Allah nggak apa-apa, ini buat kebaikan Ananda kita semua ya Bun ya. Sekali lagi alhamdulillah sudah selesai pertemuan kita dari saya dan Ustazah Asmani, mohon maaf ya apabila ada kata-kata yang salah ataupun kurang berkenan. Saya tutup sekali lagi ya Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Iya, sama-sama Bunda. Sehat-sehat Bunda. Izin live ya. Bunda. Pamit ya Ustazah. Iya. Assalamualaikum. Saya izin end ya Bun. Ya. Ya,